warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Walad, mahasiswa dari kelas MJ 701. Pada ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial kali ini, saya akan membawakan tentang studi kasus dampak kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap dunia usaha dan pekerja. Adapun latar belakangnya, Undang-Undang Cipta Kerja membawa dampak ganda, yaitu di satu sisi meningkatkan investasi asing dan domestik, namun di sisi lain menimbulkan lonjakan PHK serta penurunan kualitas pekerjaan. Data terbaru menunjukkan jumlah pekerja penuh menurun, sementara pekerja paruh waktu dan informal meningkat, sehingga dunia usaha dan pekerja menghadapi tantangan yang serius. Berita ini berdasarkan bisnis.com tanggal 24 Desember 2025. Dan dalam artian, dunia usaha diuntungkan dari sisi investasi, namun pekerja menghadapi ketidakpastian dan perlindungan kerja yang lemah. Lalu, dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap dunia usaha. Yang pertama yaitu investasi meningkat. Adanya penanaman modal atau PMA naik dari 31,1 miliar US dollar pada tahun 2021 menjadi 50,3 miliar US dollar pada tahun 2023. Lalu adanya penanaman modal dalam negeri atau PMDN juga melonjak dari 447,1 triliun rupiah tahun 2021 menjadi 674,9 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Cipta Kerja berhasil menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi stagnan. Meski investasi naik, pertumbuhan ekonomi masih berkisar di angka 5%, tidak sesuai ekspektasi awal pemerintah. Lalu adanya beban fiskal negara. Adanya kebijakan pajak batubara dalam Undang-Undang Cipta Kerja membuat negara mengalami kerugian puluhan triliun akibat restitusi pajak. Lalu adapun dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pekerja, antara lain yang pertama lonjakan PHK, di mana tahun 2025 tercatat 88.519 pekerja terkena PHK, tertinggi sejak tahun 2022. Lalu provinsi dengan PHK terbanyak yaitu Jawa Barat sebanyak 18.815 orang, diikuti Jawa Tengah dan Banten. Lalu adanya penurunan kualitas pekerjaan. Proporsi pekerja penuh turun menjadi 67,32% pada bulan Agustus 2025. Lalu pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran naik menjadi 32,68%. Tren ini meningkat dalam 3 tahun terakhir. Lalu adanya tingkat informalitas tetap tinggi, yaitu lebih dari 50% pekerja masih berada di sektor informal, menunjukkan lemahnya perlindungan pekerja. Lalu tingkat pengangguran terbuka menurun. Menurut data BPS mencatat TPT turun menjadi 4,82% semenjak Februari 2024, menunjukkan adanya perbaikan jumlah orang bekerja meski kualitas menurun. Lalu dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kita mencoba menganalisis secara tripartit atau 3 pemangku kewenangan, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Yang pertama itu pemerintah, kepentingan atau tujuannya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim usaha kondusif, dan menurunkan pengangguran terbuka. Dampak positifnya adalah investasi asing dan domestik meningkat, tingkat pengangguran terbuka menurun. Namun masih ada dampak negatif, yaitu lonjakan PHK menimbulkan kritik, kualitas pekerjaan menurun, dan potensi konflik sosial meningkat. Lalu dari segi pengusaha, kepentingannya yaitu efisiensi biaya tenaga kerja, fleksibilitas kontrak dan outsourcing, dan daya saing global. Dampak positifnya adalah lebih mudah melakukan efisiensi, aturan ketenagakerjaan lebih fleksibel, beban pesangon berkurang. Namun dampak negatifnya adalah risiko reputasi buruk jika dianggap tidak melindungi pekerja, konflik industrial bisa mengganggu produksi, dan tekanan dari aksi buruh. Lalu dari sisi pekerja,
kepentingannya pelindungan kerja dan jaminan sosial, stabilitas pendapatan dan kualitas pekerjaan yang layak. Dampak positifnya adalah ada peluang kerja baru dari investasi dan tingkat pengangguran terbuka menurun. Sedangkan dampak negatifnya, PHK meningkat tajam, pekerjaan paruh waktu dan informal naik, hak pesangon dan kontrak kerja lebih lemah. Masalah dari analisis tripartit ini adalah belum adanya keseimbangan kepentingan. Pemerintah lebih fokus pada investasi, pengusaha pada efisiensi, dan sementara pekerja kehilangan jaminan kerja. Lalu dari sisi negosiasi kolektif, buruh melakukan aksi menuntut pemerintah membuka dialog dan melindungi industri lokal. APindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia juga mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog terbuka agar kebijakan bisa disesuaikan dengan kemampuan dunia usaha. Lalu negosiasi kolektif seharusnya menjadi mekanisme untuk mencari titik temu, namun dalam praktiknya masih lemah karena buruh merasa suara mereka kurang didengar, sementara pengusaha lebih dominan dalam mempengaruhi kebijakan. Dan masalah dari negosiasi kolektif ini adalah ketidakseimbangan kekuatan tawar antara buruh dan pengusaha, serta kurangnya fasilitasi pemerintah untuk mediasi yang efektif. Lalu, berdasarkan hukum ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah banyak aturan ketenagakerjaan, termasuk fleksibilitas, kontrak, outsourcing, dan pesangon. Dari sisi hukum, pekerja merasa hak mereka tereduksi, terutama terkait jaminan kerja dan pesangon. Lalu dari pengusaha diuntungkan karena aturan lebih fleksibel, tetapi hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja. Jadi masalah hukum ketenagakerjaan adalah regulasi yang lebih pro investasi, tetapi kurang memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja, sehingga menimbulkan konflik industrial. Dampak isu hubungan industrial Undang-Undang Cipta Kerja. Dampak terhadap bisnis, efisiensi biaya, yaitu pengusaha mendapatkan fleksibilitas lebih dalam kontrak kerja, outsourcing, dan pengelolaan tenaga kerja. Hal ini bisa menekan biaya operasional. Lalu ketidakpastian produksi, lonjakan PHK, dan resistensi buruh menimbulkan risiko konflik industrial yang dapat mengganggu kelancaran produksi. Lalu reputasi perusahaan. Perusahaan yang dianggap tidak melindungi pekerja bisa kehilangan kepercayaan publik dan menghadapi tekanan sosial. Lalu dampaknya terhadap pekerja, keamanan kerja menurun, di mana fleksibilitas aturan ketenagakerjaan membuat pekerja lebih rentan terhadap PHK dan kontrak jangka pendek. Kualitas pekerjaan menurun, data menunjukkan pekerja penuh menurun, sementara pekerja paruh waktu dan informal meningkat. Kekuatan tawar melemah, di mana negosiasi kolektif menjadi lebih sulit karena posisi buruh kurang kuat dibanding pengusaha. Lalu dampaknya terhadap masyarakat, ketidakstabilan sosial. Tingginya PHK dan lemahnya perlindungan kerja dapat memicu aksi demonstrasi dan ketidakpuasan sosial. Kesenjangan ekonomi, di mana pekerja informal dan paruh waktu lebih banyak sehingga pendapatan masyarakat tidak stabil. Lalu daya beli menurun. Jika kualitas pekerjaan menurun atau rendah, konsumsi rumah tangga bisa melemah, berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi penyelesaian konflik pasca isu Undang-Undang Cipta Kerja. Peran pemerintah sebagai mediator, yaitu membentuk forum tripartit yang aktif dan reguler untuk membahas isu ketenagakerjaan. Lalu menyediakan mekanisme arbitrase dan mediasi yang cepat agar konflik tidak berlarut. Lalu menegakkan hukum ketenagakerjaan secara konsisten, termasuk pengawasan terhadap PHK massal. Dari sisi penguatan negosiasi kolektif, yaitu serikat pekerja dan asosiasi pengusaha perlu difasilitasi untuk melakukan perundingan bersama. Yang kedua, mendorong kolektif bargaining agreement atau CBA yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas. Lalu transparansi dalam proses negosiasi agar tercipta rasa saling percaya. Dari sisi penyelesaian konflik melalui dialog sosial, yaitu yang pertama mengedepankan musyawarah daripada aksi konfrontatif. Lalu yang kedua melibatkan pihak ketiga independen dari kalangan akademisi dan lembaga riset sebagai penengah jika konflik sulit dijelaskan. Lalu dari sisi manajemen hubungan industrial di perusahaan,
Yang pertama, mengembangkan budaya organisasi yang inklusif dengan komunikasi terbuka antara manajemen dan pekerja. Lalu program pelatihan SDM untuk meningkatkan keterampilan pekerja sehingga perusahaan tidak hanya fokus pada efisiensi biaya. Dan yang terakhir ada CSR atau Corporate Social Responsibility, diarahkan untuk mendukung kesejahteraan pekerja dan komunitas lokal. Jadi kesimpulan dari studi kasus ini adalah yang pertama, isu hubungan industrial dan Undang-Undang Cipta Kerja menciptakan trade-off atau bisnis diuntungkan dengan fleksibilitas dan investasi meningkat, tetapi pekerja menghadapi ketidakpastian kerja dan masyarakat menanggung dampak sosial ekonomi berupa kesenjangan dan potensi konflik. Yang kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja berhasil menarik investasi dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, tetapi menimbulkan masalah serius bagi pekerja karena meningkatnya PHK, menurunnya kualitas pekerjaan, serta tingginya informalitas. Dunia usaha diuntungkan dari sisi investasi, namun pekerja menghadapi ketidakpastian dan perlindungan kerja yang lemah. Dan kesimpulannya ketiga, dengan strategi penyelesaian konflik, hubungan industrial bisa bergeser dari konfliktual menjadi kolaboratif, sehingga dunia usaha tetap kompetitif, pekerja terlindungi, dan masyarakat merasakan manfaat ekonomi yang lebih merata. Baik, sekian presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pemaparan. Wabillahi taufiq. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.